Shalom, haleluya, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali dalam program Memulai Hari Bersama Kristus dengan saya Pendeta Geri Tengker. Saya Arti Indira Pardede. Hari ini kita masuk dalam serial khotbah buah roh bagian yang kedua, yaitu tentang sukacita. Tetapi mari sebelum kita memulainya, kita boleh satukan hati, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus yang baik. Buat pagi hari ini Engkau berikan bagi kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami ingin merenungkannya, dan biarlah Tuhan firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Kita baca dalam Galatia 5 ayat 22-24. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Haleluya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita melanjutkan serial khotbah tentang buah roh. Dan bagian kedua yang akan kita bahas adalah sukacita. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23, setelah kasih, Rasul Paulus menyebutkan bahwa sukacita adalah salah satu tanda dari kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi seringkali kita mengira bahwa sukacita itu sama dengan kebahagiaan. Apakah benar? Apakah sukacita itu hanya perasaan bahagia? Untuk memahami apa itu sukacita sejati, mari kita lihat kisah nyata dari seseorang yang hidup dalam penderitaan, tetapi tetap memiliki sukacita yang tidak tergoncangkan. Kisah ini terjadi pada masa Perang Dunia Kedua. Seorang wanita bernama Corrie ten Boom bersama keluarganya ditangkap oleh tentara Nazi karena menyembunyikan orang Yahudi dari pembantaian. Ia dikirim ke kamp konsentrasi di Ravensbrück, salah satu tempat paling mengerikan di masa itu. Di sana ia mengalami kelaparan, penyiksaan, dan kehilangan kakaknya yang bernama Betsy. Dia meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. Namun yang luar biasa, di tengah penderitaan itu, Corrie tetap memiliki sukacita dalam Tuhan. Bagaimana mungkin? Bahkan di dalam kamp kematian, Corrie dan Betsy ten Boom tetap berdoa, menyembah Tuhan, dan bahkan bersyukur karena ada kutu di dalam barak mereka. Kenapa mereka bersyukur ada kutu di dalam barak? Karena ternyata para penjaga Nazi yang tidak mau masuk ke barak itu, mereka beralasan karena barak itu penuh dengan kutu. Ini membuat mereka pada akhirnya, kakak beradik ini bisa bebas beribadah dan membaca Alkitab. Bahkan sebelum kakaknya meninggal, dia berkata bahwa tidak ada tempat yang terlalu gelap bagi kasih dan sukacita Tuhan untuk bersinar. Corrie ten Boom yang merupakan salah satu tokoh Kristen terkenal, akhirnya selamat dari kamp konsentrasi dan menghabiskan hidupnya bersaksi tentang bagaimana sukacita dalam Tuhan tidak bisa dihancurkan oleh keadaan seburuk apapun. Apa itu sukacita? Dalam bahasa Yunani, kata yang digunakan untuk sukacita adalah cara, yang berarti kegembiraan yang dalam, bukan karena keadaan, tetapi karena hubungan dengan Tuhan.
Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 11, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh." Sukacita sejati bukan berasal dari dunia, tetapi dari Tuhan sendiri. Saudaraku, kenapa sukacita itu penting? Yang pertama, karena sukacita memberi kita kekuatan. Nehemia pasal 8 ayat 10 berkata bahwa sukacita Tuhan adalah kekuatanmu. Orang yang memiliki sukacita dalam Tuhan tidak mudah goyah. Bahkan ketika dikelilingi oleh penderitaan, dia tetap memiliki pengharapan. Sukacita adalah kesaksian iman. Dalam Filipi 4 ayat 4 berkata, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah." Paulus menulis ayat ini saat ia sedang di penjara. Bayangkan saudara, seorang yang terkurung di balik jeruji besi justru berbicara tentang sukacita. Sama seperti Corrie ten Boom, Paulus mengerti bahwa sukacita sejati tidak bergantung pada situasi, tetapi kepada Tuhan. Billy Graham pernah berkata, "Seorang Kristen yang penuh sukacita adalah kesaksian terbaik bagi dunia yang kehilangan harapan." Pertanyaannya, saudara, bagaimana kita bisa hidup dalam sukacita? Yang pertama, belajar bersyukur dalam segala hal. Itu sebabnya 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 berkata, "Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal." Artinya kalau misal kita ini hatinya penuh dengan ucapan syukur, maka itu akan mendatangkan sukacita. Kenapa? Karena pada akhirnya kita bisa melihat dalam kehidupan ini ada banyak sekali berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kita, bagi keluarga kita. Yang kedua, fokus pada Tuhan bukan masalah. Yesaya 26 ayat 3 berkata, "Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya." Saudaraku, ketika kita terus memandang Tuhan, bukan masalah kita, sukacita kita akan tetap utuh. Dan yang ketiga, menjaga hubungan dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 16 ayat 11. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Sukacita sejati hanya bisa ditemukan ketika kita dekat dengan Tuhan. Saudara, dunia bisa mengambil banyak hal dari kita. Harta, pekerjaan, bahkan kebebasan. Tetapi jika kita memiliki sukacita dalam Tuhan, tidak ada yang bisa mencurinya. Mari kita hidup dengan sukacita yang berasal dari Tuhan, karena itu adalah kesaksian terbesar bagi dunia yang sedang kehilangan harapan. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Biarlah sukacita yang berasal daripadamu boleh kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang memberikan sukacita yang luar biasa bagi keluarga kami. Berkatilah Tuhan suami kami, istri kami, dan anak-anak kami, juga keluarga kami dimanapun mereka berada. Kasih Tuhan terus menyertai mereka. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Dan kita sudah membaca, merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman ini terus hidup dalam kehidupan kita. Terlebih pada hari ini, kita boleh terus dituntun
dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga seluruh hari ini kita akan terus melihat sukacita sorga. Dan jangan lupa untuk memulai hari bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.